Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut ini adalah panduan e-learning atau Learning Management System SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengenalan menu serta beberapa fitur yang akan kita gunakan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk alamat akses di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yaitu di lms.smumuhi-yok.sch.id. Saya ulangi, silakan nanti dicatat, yaitu di lms.smumuhi-yok.sch.id. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk tutorial e-learning, khususnya kelas 10 dan 11 menggunakan Learning Management System atau LMS di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang pertama, silakan dimasukkan alamat aksesnya adalah lms.smumuhi-yok.sch.id. Ini alamat aksesnya, jadi lms.smumuhi-yok.sch.id. Nanti setelah dibuka akan muncul halaman login seperti ini. Login di sini adalah login dari masing-masing pengguna. Untuk siswa sudah ada sendiri, kemudian untuk guru juga sudah ada sendiri. Contoh di sini saya akan menggunakan nama saya, kemudian saya masukkan password saya. Nah, di halaman awal ini akan ditampilkan daftar mata pelajaran yang dimana kita ditugaskan untuk pengelolaannya atau mengelola mata pelajaran tersebut. Contoh untuk di sini ada beberapa, tetapi yang saya contohkan nanti di web design dulu. Sebagai contoh, di setiap mata pelajaran yang kita ampuh, menunya kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada beberapa menu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ini menu-menu yang nanti akan kita pakai. Tetapi pada kesempatan panduan atau tutorial di video ini, hanya 4 menu yang akan kita pakai. Yang pertama adalah konten. Ini menu yang kita pakai untuk membuat bahan ajar. Kemudian yang kedua project. Ini nanti menu yang kita pakai untuk membuat tugas kepada siswa, pengumpulan file, baik itu PowerPoint, mungkin juga PDF atau foto atau yang lainnya. Kemudian menu tes, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya, karena untuk tes ini lumayan panjang gitu, jadi ini nanti kita pisahkan. Kemudian yang keempat nanti adalah file. Jadi untuk yang kesempatan pertama ini kita akan bicara tentang materi, maka 2 menu yang akan kita pakai. Yang pertama menu konten, yang kedua menu files. Untuk project dan juga tes ini terkait dengan tugas kepada siswa, nanti akan kita sendirikan videonya. Baik, selanjutnya kita akan membuat konten di dalam mata pelajaran kita, atau kita akan memberikan bahan ajar kepada siswa. Ada 2 jenis bahan ajar yang bisa kita berikan kepada siswa. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah lengkap atau sudah siap dengan bahan ajar dalam bentuk file, misalnya contoh PowerPoint, maka file PowerPoint tersebut bisa langsung kita upload di LMS dan nanti dipersilahkan siswa untuk mendownloadnya. Kalau model itu yang mau Bapak Ibu gunakan, maka silahkan gunakan menu files. Jadi menu file ini kita klik. Nah, di sini akan muncul folder yang sudah kita siapkan, atau mungkin barangkali di menu Bapak Ibu masih kosong karena belum ada foldernya. Maka untuk dicontoh di sini sudah saya siapkan foldernya, ada contoh LMS, ada Dapodik dan seterusnya, ada beberapa. Ini folder yang bisa kita siapkan. Misalnya kalau di Bapak Ibu nanti misalnya materi KD1, KD2, KD3, KD4 itu diperbolehkan dengan cara create folder yang di sini. Saya contohkan create folder. Di sini misalnya materi KD1. Kemudian saya create. Nah, ketika kita oke tadi, kita sudah simpan, maka akan tercipta sebuah folder di sini. Nah, folder yang ada di sini, ini bisa kita klik. Kemudian kalau kita sudah berada di sini, maka file-file yang kita upload di sini merupakan file yang bisa diakses oleh siswa dengan izin Bapak Ibu. Contohnya, di sini saya mau upload file. Sekali lagi kita masuk di materi KD1 ya, kemudian klik upload file. Kita cari filenya, choose file. Ini sebagai contoh saja, saya nyari file. Misalnya ini aja lah, contoh ya. Contoh misalnya ini yang mau kita tampilkan gitu, atau mau kita bagi kepada siswa. Kemudian kita open filenya. Nanti setelah itu kita upload.
Nah, contoh di sini. Ini file ini yang akan kita bagi kepada siswa sebagai bahan ajar. Dan file di sini bebas, bisa PowerPoint, bisa e-book dalam bentuk PDF, atau mungkin gambar atau yang lainnya. Khusus untuk video nanti caranya akan kita sampaikan. Misalnya kita mau embed video YouTube, nanti caranya berbeda. Jadi tidak perlu diupload ke dalam LMS untuk video. Kemudian setelah file kita upload, maka Bapak Ibu harus mengatur apakah file tersebut boleh di-download atau diakses oleh siswa atau tidak. Caranya dengan kita klik pada ikon lampu lalu lintas ini. Kalau warnanya merah seperti ini, berarti file ini tidak bisa diakses oleh siswa, hanya bisa diakses oleh guru. Ketika satu mata pelajaran diampu oleh 2 orang guru, maka dua-duanya mempunyai hak yang sama. Seperti itu. Jadi kalau ini kita merah, seperti ini, maka tidak bisa diakses. Tapi kalau ini kita klik, kemudian warnanya berubah menjadi hijau, maka file ini bisa diakses oleh siswa. Jadi nanti siswa bisa mendownload file yang Bapak Ibu tambahkan. Baik, itu cara sharing materi menggunakan file. Jadi file yang Bapak Ibu sudah siapkan, baik itu file Microsoft Word, mungkin Excel, mungkin PowerPoint, mungkin file PDF, silahkan di-upload ke dalam LMS dengan cara mengumpulkannya dalam folder terlebih dahulu. Jadi saya ulangi, foldernya kita siapkan. Jadi kalau seperti ini, tadi masuknya di web design file, contohnya mata pelajaran web design. Kemudian foldernya materi KD1, kemudian silahkan diupload untuk konten yang ada di sini. Muatnya berapa banyak? Muatnya banyak, tetapi mohon untuk yang diupload adalah memang benar-benar konten yang akan digunakan oleh siswa sebagai bahan ajar. Dan jangan lupa untuk menu share-nya itu diaktifkan. Karena sekali lagi, kalau posisinya seperti ini, merah, maka file yang kita upload ini tidak bisa diakses oleh siswa. Tetapi kalau sudah kita bikin hijau seperti ini, baru materi ini atau konten ini bisa diupload oleh siswa. Kemudian kalau kita mau menghapus, ya tinggal kita klik hapus saja. Misalnya, oh ternyata materi ini sudah tidak relevan, maka silahkan dihapus. Itu untuk materi atau untuk sharing bahan ajar dalam bentuk materi, yaitu kita menggunakan menu files. Kemudian yang kedua, kita akan membuat bahan ajar lagi atau bahan bagi siswa untuk belajar, yaitu kita klik menu konten. Untuk menu konten, Bapak Ibu, nanti mungkin di Bapak Ibu mata pelajaran masih ada yang kosong, tapi kita bisa tambahkan juga nanti. Contoh di sini memang sudah ada satu materi, ini materi dalam bentuk PDF, jadi PowerPoint saya jadikan PDF, kemudian saya embed ke sini. Kenapa harus saya jadikan PDF? Karena kalau PowerPoint secara langsung kita upload ke sini, maka file itu tidak bisa langsung dijalankan di sistem, tetapi harus di-download dulu. Tetapi kalau dalam bentuk PDF seperti ini, maka ini sudah bisa langsung diakses oleh siswa di LMS ini. Jadi ini langsung tampil, langsung bisa ditampilkan. Tetapi kalau ini di-upload sebagai PowerPoint, maka tidak bisa. Nah, bagaimana cara mengkonvert dari PowerPoint menjadi PDF? Itu nanti banyak caranya. Bisa online, bisa juga offline. Kita kembali ke menu konten. Jadi yang pertama, kita klik menu konten. Di sini kita akan membuat bahan ajar. Contohnya begini. Kita membuat unit. Karena tadi kan di folder tadi kita membuat materi KD1, maka di sini kita juga bisa bikin yang sama, materi KD1. Nanti di sini akan berisi, atau di sini adalah isi lengkap dari materi KD1. Jadi nanti di sini bisa copy paste atau bisa diketik langsung. Intinya adalah di halaman ini akan ditampilkan materi terkait dengan KD1. Ini boleh panjang, jadi nanti kalau Bapak bikin ini boleh panjang, bisa kita tambahkan video, bisa kita tambahkan gambar, bisa kita tambahkan animasi dan terusnya menggunakan menu-menu yang ada di sini. Kemudian sebagai contoh di sini saya masukkan satu kalimat saja. Kemudian kalau sudah kita klik save. Setelah kita klik save, maka materi KD1 sudah tercipta. Jadi kalau nanti di sini banyak, maka dia sudah tampil seperti yang tadi. Kemudian, kalau ternyata materi KD1 itu terdiri dari beberapa materi, maka Bapak Ibu bisa membuat subunit yang ada di sini. Yaitu klik subunit, artinya kita akan membuat sebuah materi yang merupakan bagian dari KD1. Contohnya di sini kita subunit, kemudian di sini materi penjelasan
materi sub KD1 gini. Maka di halaman ini diisi dengan penjelasan materi yang merupakan subbagian dari materi KD1. Kemudian ini kita simpan, kita lihat posisinya sekarang. Nah, posisinya seperti ini. Ini materi KD1, ini sub dari materi KD1. Nah, ini mau beranak kemana atau berapa-berapa, monggo dipersilahkan. Intinya adalah ketika kita membuat unit, itu membuat materi utamanya, kemudian subunit itu isinya atau bagian dari unit, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau akan mengisi materi ini dalam bentuk gambar misalnya, ini bisa kita edit pakai menu yang ada di sini ya. Nah, klik. Nah, kalau kita masukkan materi dalam bentuk gambar, caranya klik pada bagian ini. Insert. Nah, ini folder-folder yang sudah kita siapkan jika itu ada gambar. Contoh kita tadi materi KD1. Nah, ini kita klik. Kemudian insert. Oke, materinya masuk. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh saja, jadi materinya dalam bentuk gambar gitu. Kemudian kalau bentuk yang lain, misalnya nanti file gambar atau yang lainnya, atau gambar yang lainnya juga caranya sama. Kemudian ini ketika kita save, maka materi dalam bentuk gambarnya tampil. Kebetulan resolusinya tinggi, jadi ini tampilannya agak kacau. Tapi caranya seperti itu. Kemudian kalau materi dalam bentuk artikel, misalnya ini kita update lagi. Misalnya ini kita update, kita ganti, ini bukan gambar, ini kita hapus. Misalnya ini, misalnya kita cari dari Google ya, materi tentang web design. Nah, misalnya ini contoh pengertian web design. Nah, ini kita copy, ini kita bisa paste di sini. Nah, materinya adalah di sini misalnya pengertian web design. Ini kemudian kita simpan. Nah, materi ini merupakan bagian dari KD1, isinya seperti ini. Maka siswa bisa membaca dan mempelajari hal tersebut. Kemudian itu adalah menu konten. Jadi menu konten itu menu yang kita pakai untuk membuat konten bahan ajar. Kemudian untuk file, untuk sharing bahan ajar. Jadi dua menu ini yang kita pakai sebagai sumber bahan ajar bagi siswa. Baik, itu untuk sementara video tutorial singkat terkait dengan pengenalan LMS, khususnya pada menu konten. Saya ulangi, yang pertama menu file untuk sharing materi dalam bentuk file kepada siswa. Kemudian menu konten kalau kita akan membuat konten dalam bentuk teks ataupun gambar. Nanti untuk dalam bentuk video akan kita tampilkan pada video berikutnya. Terima kasih. Nanti kita lanjut pada video berikutnya.